Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa di hari Senin ini di tanggal 18 Agustus. Dan di sepanjang minggu ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia. Sekalipun kita mungkin sebagian ada tinggal di Malaysia, ada tinggal di Indonesia, tapi ini satu perenungan yang baik bagi setiap kita. Nah, keluargaku dimanapun berada, firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13 bagian A. Di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Ya, kita dipanggil untuk merdeka. Namun ada satu pertanyaan yang baik untuk kita renungkan. Kalau Allah memanggil kita untuk merdeka, kemerdekaan seperti apa yang kita rindukan? Kemerdekaan seperti apa yang ada di dalam pikiran kita? Ada orang-orang yang berpikir, bahkan mungkin mempraktekkan bahwa kemerdekaan itu adalah kebebasan untuk melakukan apa yang mereka kehendaki. Jadi suka-suka saya, mau-mau saya, apa yang saya mau lakukan, ya saya lakukan. Nah, memang di masa sekarang, di masa postmodern ini, kita banyak melihat bahwa moralitas itu dianggap atau dinilai sangat personal atau berpusat pada diri sendiri. Jadi selama saya happy, selama saya oke, gak peduli orang lain. Makanya ada slogan mungkin yang cukup terkenal ya, yang berkata seperti ini: lakukan saja apa yang membuat kamu bahagia, yang penting tidak mengganggu orang lain. Tapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam Alkitab kita diajar untuk saling mengasihi. Jika kita memang diciptakan untuk saling mengasihi, maka kasih tidak berhenti sampai kepada tidak mengganggu saja. Dengan tidak mengganggu orang lain saja, ya kita berpikir, oh yang penting saya nggak ganggu orang lain. Nah, kasih tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita melihat kebutuhan dari orang lain, ada orang yang memerlukan pertolongan, maka kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, harusnya kita memiliki satu moralitas yang lebih daripada orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus. Kita sering melihat di sosial media ada beberapa production house yang membuat sosial eksperimen, bagaimana orang yang pura-pura buta, hampir jatuh, lalu mereka hanya ingin ngetes apakah orang-orang yang ada di sekeliling orang buta itu punya awareness terhadap sesuatu yang kayak orang ini perlu untuk ditolong ya gitu ya. Dan kita juga lihat bagaimana ada orang yang cuek gitu ya, sehingga orang itu benar-benar jatuh gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang sampai rela kehilangan barang yang berharga untuk bisa menolong orang lain. Nah, saya percaya kita anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk merdeka, kita juga memiliki satu prinsip hidup yang sama. Allah mau untuk kita saling mengasihi. Bebas bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita mau selama kita bahagia dan tidak mengganggu orang lain. Karena ya, kasih itu tidak berhenti sampai di tidak mengganggu saja. Kita perlu untuk melihat sekeliling kita, ada banyak orang yang Tuhan memang sengaja letakkan di sekeliling kita, supaya kita belajar untuk mengasihi, supaya kita belajar untuk bisa menjadi saluran berkat bagi mereka. Saya berdoa biarlah di hari Senin ini kita boleh mendapat perenungan yang baik, kita dikuatkan melalui firman Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.